inisial atau produktivitas indeks ya Pak? Atau J itu ya Pak? Ya, kalau ditanya PI berarti kan productivity index. Biasanya kalau PI, P inisial, I-nya kecil, P dengan I kecil, itu P inisial ya. Kalau PI dengan kapital dua-duanya itu adalah productivity index. Ya. Oke. Ada yang lain? Gimana? Oke, kita masuk ke materi berikutnya aja ya. Sebelumnya tak kasih bocoran dulu deh untuk yang boleh nanya lagi nomor 2 tadi Pak. Silakan. Yang Pak. Itu kan kalau rumus permeabilitas ada delta P ya Pak, P1 kurang P2. Itu yang nomor 2 itu soalnya P1 sama P2-nya yang mana ya Pak? Adanya tekanan rata-rata itu. Iya. Yang dimaksud dengan tekanan rata-rata berarti PI-nya itu. Oh. Kemudian BHP, bottom hole survey, bottom hole pressure itu PWF-nya. Dapat kan? Rumusnya apa PI? Ada yang tahu? PI yang J itu ya Pak, Q ya, per J. P dikurang BWF. Gimana? PI sama dengan Q dibagi P rata-rata dikurang BWF ya Pak. Tuh. Yang ini Pak, yang permeabilitas itu kan P1 dikurang P2 ya Pak. Itu P1-nya yang mana ya Ada Pak? ada rumusnya nanti. Saya coba ini. Saya share dulu. Oke, ini yang tugas ini ya. Nah, jadi kalau ditanya untuk radius 1 feet setelah 3 jam berproduksi, berarti rumus yang kita pakai adalah ini. Rumus yang kita pakai adalah F sama dengan PI ditambah 70,6 Q maybe QH eksponensial integral kali min 948 mu porositas CTR dan lain-lain. Kemudian kita masukin angkanya. Inilah angka yang kita dapat setelah 3 jam. Kemudian kalau kita ditanya radius pada saat 10 feet, berarti yang berubah adalah faktor ini. Jadi kita masukkan angka 10, dapatlah segini. Ditanya 100 feet, setelah 3 jam, berarti segini. Jadi kesimpulannya, jadi ini cukup kecil sehingga ini bisa kita abaikan, sehingga angkanya 0. Jadi kesimpulannya selama waktu 3 jam berproduksi, transien tekanan belum mencapai 100 feet. Oke, nanti dihitung lagi ya, hitung-hitungannya. Oke, nomor 2. Sumur berproduksi dengan laju 100 stok tank per barrel per day pada BHP 1500. Tekanan reservoir 2000 psi, ketebalan formasi 10 feet, radius pengurasan 1000 feet dengan jari-jari lubang 0,45 feet. Viskositas 0,5 centrifuge, faktor volume formasi 1,5. Ditanya berapa PI, permeabilitas, terus kemudian
diketahui nih, data core menunjukkan permeabilitas efektif 50 milidarcy. Apakah sumur dalam keadaan damage atau stimulated? Hitung nilai skip. Nah, ini rumusnya. J, Q per PI min PWF, kita masukkan, dapatlah J-nya 0,2. Kemudian kita masukkan ke rumus untuk mendapatkan permeabilitas. Oke. Jadi tolong nanti dihitung kembali hitung-hitungannya, apakah sesuai. Pak, ini Pak, yang nomor 1 tadi Pak, bukan yang rumus ini. Yang mana? Nah itu kok bukannya 1688 ya Pak di rumus Pak? Itu kok jadi min 948? Ini masih eksponen integral ya, belum logaritma logaritma natural. Sudah dirubah belum itu? Kalau rumus aslinya ini loh. Oh, kalau Kemudian kita rubah menjadi logaritma natural, baru keluarlah faktor 1, sekian, sehingga dikali dengan 9,48 jadi 1000 sekian. Ya, seperti itu ya. kalau Coba di dilihat lagi modulnya apa penghitungannya. PPT ke Bapak kemarin 1688 Pak. Dihitung lagi coba ya. Ya Pak. Apakah sama nggak hitungannya dengan ini? Makanya kita perlu cross check juga. Oke, tolong nanti dikumpulkan jawabannya. Saya minta semua menulis dalam tulisan tangan ya. Biar karena intinya menulis itu 4 kali dari membaca gitu. Rumusnya seperti itu. Jadi ketika Anda menulis itu sama dengan 4 kali membaca. Jadi bisa lebih apa istilahnya, masuk lah itunya. Apa namanya? Apa yang ditulis di situ. Oke. Baik, Pak. Absensi gimana itu? Kalau absensi semua ngisi online semua ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak, di Classroom. Oh. Oke, nanti saya cek. Itu harus dibuka dulu atau gimana ya? Saya juga nggak ngerti. Absensi itu dibuka dulu atau ngisi langsung aja? langsung isi di form, Pak. Itu kan pakai Langsung, Google Pak. Form. Jadi langsung diisi aja, Pak, itu pertemuan keberapa. Oh. Coba nanti saya cross check lagi deh. Oke, kita mulai lagi pembahasan hari ini. Udah masuk belum? Belum ya? Udah. Share. Tadi masuk belum? Tadi sudah masuk, Pak. Oke. Udah masuk materinya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. mulai untuk materi kita pagi ini. Nah, kita mulai untuk perkuliahan kita yang pertemuan ketiga. Yang pertama kita mulai dulu dengan definisi dari pengetesan sumur. Jadi pengetesan sumur minyak atau sumur gas dengan menganalisa respon transien tekanan akibat dari perubahan laju produksi atau dari sumur. Jadi buat kita
tadi oleh sumur tersebut atau sumur di sebelahnya, atau yang kita istilahkan dengan observer. Kemudian untuk tujuan utama dari pengujian sumber hidrokarbon atau yang lebih dikenal dengan well testing adalah untuk menentukan kemampuan dari satu lapisan atau formasi yang berproduksi. Apabila pengujian ini dirancang dengan baik dan memadai, maka hasil yang akan dianalisa akan memberikan informasi yang sangat berharga, terutama untuk pengembangan lebih lanjut dari suatu lapangan atau suatu reservoir atau zona produktif tadi. Oke, kita bagi untuk metode pengujian sumur ini, kita mengenal adanya tes atau yang namanya kita kenal sebagai pressure drawdown test, dan yang kedua adalah pressure build up test. Nah, ini adalah metode yang paling kita kenal, terutama untuk di industri migas ya. Jadi yang untuk pressure drawdown ini, metodenya yang dilakukan adalah dengan menutup sumur. Pertama menutup sumur dulu dengan kurun waktu tertentu, sehingga kita mendapatkan tekanan dari inisialnya atau tekanan awal dari reservoir tersebut. Selanjutnya, sumur diproduksikan dengan rate tertentu. Yang ini rate yang sama ya. Misalkan kita set dia di 100 barrel per day, dan kita buka pada waktu tertentu dengan rate yang sama ya. Nah, impact-nya ketika sumur ini diproduksikan akan terjadi penurunan. Jadi sebelum ini adalah grafik tekanan, sebelum diproduksikan pressure akan sama. Begitu diproduksikan, pressure akan menurun sesuai dengan waktu di mana dia diproduksikan. Jadi makin lama pressure-nya akan makin turun. Dan begitulah dengan kondisi yang rate-nya juga. Rate-nya akan stabil juga. Berbeda dengan pressure build up. Pressure build up yang kita lakukan sama rate yang sama, impact-nya pressure akan terjadi penurunan. Turun sampai pada satu waktu sumur ditutup sehingga Q sama dengan 0, impact-nya pressure akan naik. Dan jika waktunya memenuhi, dia akan kembali ke tekanan awal dari reservoir tersebut. Itu, jadi prinsipnya seperti itu perbedaannya. Oke, kita masuk ke pressure drawdown test, di mana ini adalah sumur diproduksikan dengan laju produksi konstan selama durasi waktu tertentu. Pressure gauge atau electronic memory gauge, jadi alat untuk mengukur tekanan, itu diletakkan di bawah lubang sumur untuk mencatat bottom hole pressure pada waktu tersebut. Jadi sebelum dilakukan tes tadi, jadi pada saat drawdown test, alat pengukur tekanan itu sudah kita tempatkan di dalam sumur. Bisa menggunakan tadi wear line, bisa dikonek dengan tubing, dan lain-lain. Itu nanti mekanismenya tergantung dari kondisi di lapangan. Tapi umumnya kalau untuk sumur-sumur natural flow atau sumur alam, biasanya menggunakan slick line, wear line. Jadi ketika sumur ini posisi mati, jadi wear line akan kita turunkan sampai ke
depan perforasinya. Wear line yang dilengkapi dengan IMR tadi atau memory gauge atau pressure gauge itu akan kita turunkan sehingga dapat mencatat pergerakan dari tekanan sehingga dapat record seperti ini. Jadi ketika sumur belum diproduksikan, ini posisi masih sama. Nah, once ketika dia diproduksikan, mulai terjadi penurunan. Seperti itu. Jadi semua pergerakan pressure dapat direkam dalam memory gauge tadi. Sampai di sini ada pertanyaan terkait bagaimana cara pengukuran dan lain-lain atau mekanismenya? Nggak ada ya? Oke, lanjut lagi. Untuk pada pressure drawdown test, ini biasanya melewati 3 periode aliran yang diawali dengan wellbore storage, kemudian fase transient, dan pseudo steady state atau semi steady state. Ini biasanya mengharuskan melewati 3 periode ini. Nah, ini yang kita dapatkan jika kita melakukan drawdown test. Jadi ini kita plot dalam semi log antara pressure dengan waktu. Di sini kita bisa lihat bahwa kita melewati 3 periode di sini. Ini yang kita namakan wellbore storage. Sudah kita pelajari kemarin apa yang dimaksud dengan wellbore storage. Kemudian ada transient. Kemudian fase terakhir adalah pseudo steady state. Untuk yang wellbore storage tadi, karena bentuknya si reservoir tadi belum stabil, dia akan memberikan efek belum beraturan. Artinya aliran dari bawah itu belum sama dengan aliran yang ada di permukaan. Karena ada efek wellbore tadi. Jadi efek pengisian wellbore untuk dia bisa mengalir ke permukaan. Setelah melewati efek wellbore storage tadi, masuk ke fase transient. Nah, fase transient ini sudah mulai penurunan pressure-nya sudah mulai stabil. Kemudian fase terakhir kita sebut dengan sudutnya dengan ini cenderung menurun. Grafik semilog tadi. Nah, untuk penentuan dari permeabilitas, kemudian skin, kita bisa dapatkan data dari fase transient tadi. Ini kita bisa lihat di sini grafik yang kita dapatkan relatif stabil ya di area transient. Nah, ini yang kita bisa dapatkan angka slope namanya atau kemiringan dari grafik tadi atau kurva ini. Nah, di sini kita bisa tentukan slope dari grafik ini, bahwa di sini kita bisa dapatkan slope, kita tarik garis satu cycle, bisa didapat dari 0,1 terhadap 1 jam atau 1 jam terhadap 10. Jadi intinya kita mendapatkan satu cycle. Bisa juga nanti kalau misalkan grafiknya bisa lebih smooth lagi, ini kita bisa ambil dari 0,5 sampai 5. Artinya masih dalam satu log cycle. Kemudian kita tarik ke atas sampai memotong grafik garis merah ini. Ini yang kita dapatkan titik di mana dia
apa namanya, memberikan hasil yang stabil atau yang membentuk garis lurus tadi. Kita ambil satu garis di sini, kita ambil di sini, kemudian tarik ke sebelah kiri. Kita dapatkan satu angka pressure di sini. Hal yang sama untuk yang 1 jam, kita ambil, kita tarik di sini, kemudian kita geser ke sebelah kiri, kita dapatkan angka T pressure pada saat T 1 hours atau 1 jam. Nah, selisih dari sini, inilah yang kita sebut dengan cycle tadi, atau kemiringan, atau slope. Ini yang kita masukkan untuk mendapatkan hasil M, sehingga kita dapatkan hasil permeabilitasnya. Nah, ini hasil yang kita dapatkan dengan menarik garis lurus. Kita dapatkan angka M atau slope, sehingga nilai K dapat kita hitung dengan rumus seperti ini. Kenapa nilainya minus di sini? Karena posisi dia ini kan minus. M di sini hasilnya akan minus nanti. Sehingga ketika minus ditambah minus memberikan nilai positif. Seperti itu. Jadi K yang dihasilkan itu bernilai positif. Kemudian dari angka K ini kita masukkan ke rumus skin, sehingga kita dapatkan skin pada periode transient. Angka ini sudah diketahui semua, tinggal masukin aja. Dari sini ada pertanyaan? Gimana cara ngitungnya? Gimana cara ininya? Nggak ada ya? Oke. Kita lanjut untuk tadi. Jadi tadi kita dapatkan hasil M ya. M, kemudian K dan S atau skin. Selanjutnya dari data sebelumnya juga kita plot grafik antara PWF dan T. Artinya ini tanpa log ya. Normal grafik ya. Normal grafik kita plotkan. Nah, ketika kita plot antara PWF terhadap T, untuk periode pseudo steady state tadi, ini akan memberikan garis lurus. Sehingga kita bisa dapatkan, kalau kita tarik garis lurus tersebut, kita akan dapatkan P interpolated atau P interpolasi. Ini yang kita sebut dengan P interpolasi atau P plot atau P yang kita tarik garis lurus sampai mendapatkan P interpolasi. Tapi untuk kondisi pseudo steady state. Kemudian kita dapatkan juga T pada pseudo steady state. Di titik terakhir kita bisa tentukan titik di mana sumur ini mencapai kondisi pseudo steady state. Nah, ini kita kembali lagi ke posisi di sini. Ketika kita bicara 2 periode ya, 3 periode tadi, di mana ada well bore storage, kemudian ada periode transient, ada periode steady state. Nah, di sini kita bisa menentukan titik di mana ketika si sumur ini mencapai transient dan ketika sumur ini mencapai pseudo steady state. Di sini kita bisa lihat untuk sumur ini ternyata waktu yang diperlukan ketika mencapai titik transient itu ternyata di
mungkin sekitar 0,2 atau 3 ya, hours setelah diproduksikan. Kemudian untuk transientnya, steady state-nya, kita bisa cek di sini, ini mungkin sekitar di atas 10 ya. Di atas 10. Nah, angka di sini kita bisa dapatkan lebih akurat dengan tadi, dengan kita plotkan antara PWF terhadap T. Tapi bukan yang tadi semilog tadi ya, tapi yang normal. Sehingga kita dapatkan TPSS itu sekitar let's say 1 atau 12 jam ya. Sekitar 12 jam dari waktu ketika kita produksikan. Kemudian kita kenal juga volume pori ya, atau volume formasi. Ini rumusnya seperti ini. Jadi kita tinggal masukin aja. Angkanya sekian, kali Q, kali B, per M, kali CT. Kemudian kita juga kenal ada namanya dead shape factor. Nah, ini juga tergantung asumsi kita atau hitungan kita. Mana yang mendekati. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya kemudian dari CA kita bisa tentukan juga TDA-nya pada PSS. Kemudian di sini ada namanya P bintang. Ada M, ada M bintang ya. Ini ada bedanya. Jadi M di sini, M tanpa bintang, ini kita dapat dari slope ketika kita plot antara P dengan log T tadi, atau semilog T ya. Kemudian M ini, M bintang, kita dapatkan dari P terhadap T. Nanti kita pelajari. Nah, ini salah satu bentuk dari dead shape factor. Beberapa angka CA, kemudian angka ln CA untuk menentukan besaran dari atau asumsi dari reservoir yang kita hitung. Kemudian kita mengenal juga radius investigasi. Jadi seberapa jauh pengaruh dari transien tekanan akibat dari produksi satu sumur. Kita bisa menentukan ini adalah fungsi dari waktu. Nah, jadi makin lama waktu yang diperlukan atau waktu produksi tadi, makin jauh juga radius investigasi yang kita dapatkan. Itulah yang kita pelajari dari soal tadi, soal yang pertama tadi, atau tugas pertama ya. Jadi ketika kita memproduksikan sumur, kita bisa tahu pengaruh dari reservoir ini sudah sampai mana gitu transiennya. Karena ini adalah fungsi dari waktu. Oke, jadi kita pelajari di sini untuk pressure drawdown. Kita akan mendapatkan data, dalam hal ini rate dan pressure. Kemudian dari rate atau pressure kita plot data. Nah, untuk yang PWF terhadap log T, kita akan mendapatkan hasil berupa permeabilitas dan skin factor. Kemudian dari sini juga kita bisa mendapatkan radius investigasi. Kemudian untuk PWF terhadap T, grafik antara PWF dan terhadap T, kita akan mendapatkan reservoir per volume atau PV tadi. Kemudian untuk plot antara PWF terhadap log T dan PWF terhadap T, kita akan mendapatkan reservoir shape. Jadi reservoir yang mewakili dari reservoir yang kita hitung
atau kita tentukan atau kita tes. Oke, ini ada contoh soal. Jadi kita bisa hitung sama-sama. Nah, ada satu sumur produksi sebagai berikut. H 8 feet, kemudian BO 1,25, kemudian porositas 14%, kompresibilitas total 17,7 kali 10 pangkat min 6, kemudian viskositas oil 1 centrifuge, jari-jari sumur 0,33 feet. Sumur mengalami penutupan sebelum dilakukan pengujian, diperoleh tekanan 1895 dan selanjutnya dilakukan produksi sebesar 800 stock tank barrel per day. Artinya ini adalah P inisial. P inisialnya adalah 1895, kemudian Q-nya adalah 800. Tentukan K, PV, dan S pada periode transient dan pseudo steady state. Ada yang tahu caranya? Gimana ngitungnya? Oke, jadi yang pertama kita plotkan dulu. Ini ada data-data yang kita dapatkan dari hasil download IMR tadi. Yang pertama, kita plot antara PWF terhadap T. Dalam hal ini adalah semi-log ya. Jadi 0,1, kemudian 1, 10, dan 100. Kita plotkan. Nah, di sini kita bisa lihat posisi di sini. Ini wellbore storage-nya cukup pendek ya. Artinya sumur ini sebentar saja mengalami wellbore storage. Jadi begitu sumur ini diproduksikan, produksi ini cukup besar gitu, sehingga fase wellbore storage-nya tidak terlihat di sini. Kalau kita lihat di sini, titik pertama yang kita dapatkan adalah di sini, di 0,6 jam setelah produksi. Kemudian kita ini memasuki periode transient, dan ke bawah sini adalah pseudo steady state. Nah, di sini kita bisa dapatkan hasil tadi, menentukan M atau slope dari sumur tersebut. Kita bisa hitung, kita ambil data di sini 0,1 atau 1 kita ambil di sini. Ini ada slope kita. Kita bisa tarik garis ke sini, ke vertikal, ke atas, kemudian di 10 kita bisa ambil, kita tarik ke arah sumbu Y, sehingga kita dapatkan M atau slope-nya adalah 212 minus ya. Ini kita sebut minus di sini karena posisi dia menurun atau mengecil. Sehingga kalau kita hitung, kita dapatkan slope-nya adalah minus 212 PSI per log cycle. Kemudian kita masukkan angka M ke rumus untuk menentukan K. Ya, kita dapatkan K sama dengan 96 milidarcy. Selanjutnya, untuk menentukan S atau skin, kita masukkan ke rumus berikut. Sebentar. Kita masukkan ke rumus berikut. Kita masukkan P1 hour S
P1 hour, kemudian PI-nya, kemudian kita masukkan sehingga S sama dengan minus 5. Kemudian kita masuk ke periode steady state. Hal yang harus kita lakukan, kita plot lagi data tadi, PWF terhadap T dengan apa namanya? Dengan normal ini ya, tidak pakai skala log. Sehingga kita dapatkan slope untuk kondisi pseudo atau PSS tadi, kita dapatkan minus 15,8 PSI per hour. Kita plot di sini juga, kita mendapatkan interpolasi sebesar 15,15 PSI. Nah, dari sini kita bisa hitung PP dengan menggunakan rumus. Kita masukkan Q, B, kemudian di sini ada slope atau ini harusnya M bintang nih, atau B. Di sini saya gambarkan beta ya. Masukkan di sini semua angka sehingga kita dapatkan volume pori 0,149 reservoir berbarrel. Kemudian untuk menentukan reservoir shape berdasarkan tadi metode yang tadi, kita masukkan angka yang tadi, CA dengan rumus tadi, P1 hour dan lain-lain, kita dapatkan CA 10,9. Kemudian TDA dengan rumus tadi kita masukkan 0,216. Kita dapatkan CA adalah 10,9, kemudian TDA 0,216. Di sini kita ambil beberapa bentuk yang mendekati. Nah, kita ambil ada dua bentuk berupa reservoir dengan bentuk kubus, bukan kubus, apa namanya, burjus sangkar ya. Burjus sangkar dengan 1:1, di mana titik sumur berada di mana nih? Bukan di tengah tapi di pinggir nih. Kalau kita lihat tadi di grafik tadi, dia angkanya 12,9 dengan TDA 0,7. Kemudian kita ambil juga satu bentuk reservoir, tapi bentuknya persegi panjang. Ini harusnya 1:2 ini. 1:2 dengan titik sumur berada di sebelah atas. Nah, ini paling mendekati. Di sini kalau hitungan kita 10,9 dengan TDA 0,216. Di sini CA 10,8 dengan TDA 0,4. Sehingga kita simpulkan bahwa bentuk geometri yang paling mendekati adalah bentuk geometri B. Oke, begitu cara menganalisa dari pengetesan dengan menggunakan drawdown tadi, pressure drawdown. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, untuk dapat M bintang tadi bagaimana ya Pak nilainya? Untuk mendapatkan apa? M bintang Pak. Untuk hitungannya bagaimana cara M bintang. mendapatkan ya yang koma tadi Pak? Ya. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, makanya kalau untuk drawdown test kita menggunakan dua grafik. Tadi kan disebutkan di sini ya. Ada PWF terhadap log T, ada PWF terhadap T, satuan apa istilahnya yang normal. Nah, untuk yang PWF terhadap T, kita akan mendapatkan slope atau kemiringan tadi ya. Slope ini,
Nah, ini kita kembali lagi ya. Slope ini kita mendapatkan untuk apa istilahnya? EM. M itu untuk mendapatkan nilai K dan S. Dan ini posisinya berada di periode transien. Sedangkan tadi pertanyaan tadi, untuk M bintang kita plotkan antara PWF terhadap T. Ya. Nah, titik yang akan terbentuk di sini, ini adalah menunjukkan fase PSS atau pseudo steady state. Sehingga kita dapatkan M bintang tadi. M bintang, inilah yang kita dapatkan untuk menentukan PP. Jadi ada dua grafik ya. Satu grafik M untuk menentukan K dan S, itu grafiknya PWF terhadap log T, semilog. Kemudian untuk M bintang kita dapatkan dari grafik antara PWF terhadap T. Dari sini sudah bisa menjawab pertanyaannya? Pak masih bingung? Masih bingung Pak, itu dapat 15,8 dari mananya Pak? Sama ini prinsipnya sama. Nah, kalau yang 15,8 ini sederhana aja, tidak perlu kayak tadi ngambil satu log cycle tadi ya. Ini tinggal ambil aja. Anda tarik di sini ke vertikal, kemudian tarik horizontal. Dapatlah P pada saat T20. Kemudian di 30, kita tarik di sini, dapatlah P pada saat T. Tinggal di ini aja, dibagiin aja. Ini jadi 1000 per 1200 dibagi dengan berapa selisihnya nih? 10 misalkan. Sehingga kita dapatkan M 15,8. Satuannya negatif juga ya. Karena dia posisinya slope miring ke arah kanan. Gitu. Masih bingung juga? Apa sudah ada pencerahan? Sedikit. Yang dibagi itu tekanannya Pak ya? Ya, tekanan. Jadi sebenarnya Anda bisa menentukan di mana aja sih. Jadi prinsipnya kan ini apa istilahnya? Mencari kemiringan ya. Kemiringan itu Y terhadap X. Ya kan? Ini kan sumbu Y. Yang ini sumbu X. Jadi ya M sama dengan selisih antara Y terhadap X. Jadi bisa, makanya nanti perlu latihan soal ini. Artinya gimana cara kita menentukan kemiringan tadi atau slope. Gitu. Sudah pernah ini kan? Sudah pernah menghitung nggak cara menentukan kemiringan tadi? Jadi ada misalnya di sini berapa titik di sini? Ini kan satu titik nih. Tinggal dibagikan dengan titik sembarang, tapi masih di garis yang sama. Sehingga kita pasti angkanya pasti akan sama karena kemiringannya kan sama. Dia akan menghasilkan angka yang sama. Jadi untuk yang drawdown harus dibuatkan dalam dua grafik nantinya. Grafik PWF terhadap log T dan grafik PWF terhadap T. Dan dua-duanya memberikan slope yang berbeda. Dan itu yang akan diukur untuk menentukan tadi besaran-besaran yang akan kita cari.
Oke. Kita lanjut ke bahasan berikutnya. Kita mengenal ada namanya pressure build-up test. Pressure build-up test ini berbeda dengan tadi ground test ya. Jadi pressure build-up test ini adalah metodenya sumur ini ditutup, kemudian sumur ini diproduksikan. Jadi kalau di sini lanjutan dari pressure drawdown test, artinya sumur ini diproduksikan dengan kurun waktu tertentu, kemudian ditutup dengan kurun waktu tertentu juga. Dan yang paling penting, dia harus dilakukan pengukuran pada saat build-up test-nya. Analisis yang digunakan pada build-up test menggunakan Horner plot, di mana ini adalah plot antara PWF terhadap log TP terhadap delta T per delta T. Nah, ini lebih kompleks lagi ya. Jadi PWF ini sama dan versus log TP. TP ini adalah waktu dia diproduksikan. Dan delta T adalah selang waktu yang akan kita hitung, akan kita dapatkan nanti. Nah, ini Horner plot. Jadi kalau kita lihat di sini, ini berbagai banyak type curve matching ya. Sini. Nah, kita dapatkan di sini pasti ada satu titik di mana dia memberikan angka straight line. Nah, ini yang kita sebut dengan periode transient tadi. Kalau dia sebelah kiri, kita bisa sebut kondisi kalau dia dari hasilnya seperti ini kita bisa klasifikasikan dengan deep fracture atau small wellbore storage. Makin ke bawah dia makin positif skinnya, artinya kerusakannya makin besar. Nah, kalau kondisi ideal seperti ini, dia akan membentuk garis lurus ya, straight line. Jadi ketika efek wellbore, kemudian efek dari lain-lain atau skin, wellbore skin ini tidak ada. Jadi idealnya dia akan membentuk garis lurus. Tapi ketika dia ada permasalahan, nah ketika dia paling atas berarti ini small WBS, artinya si sumur ini memberikan efek yang besar, begitu diproduksikan dia akan memberi langsung keluar minyaknya. Sebaliknya makin ke bawah ini makin sulit atau makin rusak formasinya. Jadi begitu dibuka sumur ini lambat memberikan efek tadi, efek respon tekanan. Jadi dia lambat memberikan minyak. Kita buka tapi selang beberapa waktu baru keluar ke permukaan. Oke, sama ini posisinya seperti yang tadi. Jadi dengan kita memplotkan antara PWF terhadap log TP plus delta P per delta T, maka kita bisa mendapatkan M. Slope tadi ya. Dari slope M, kita bisa masukkan ke rumus untuk mendapatkan K. Nah, ini kita bisa prediksikan juga PI atau P inisial, yaitu P pada saat 1 hours, pada saat 1 jam diproduksikan. Pada saat log TP per delta T, kemudian T adalah 1. Artinya kalau 1 berarti delta T-nya cukup, dia kan 0 ya, mendekati 0 delta T di sini, sehingga log 0 adalah 1. Kemudian untuk menentukan S sama rumus yang digunakan seperti ini dengan menggunakan M dari sekian sama. Untuk reservoir pressure, besarnya tekanan reservoir
dapat diperoleh secara sederhana dengan mengekstrapolasi data pada corner plot, di mana menuju TP per delta T sama 1. Tadi saya cerita yang P bintang tadi ya ini. Kemudian pada reservoir dengan boundary, yang memiliki boundary atau batas, nilai tekanan ekstrapolasi akan cenderung lebih tinggi dari tekanan reservoir sesungguhnya. Tekanan ini yang kita sebutkan pulse pressure atau P bintang. Nah, ini juga kita mengenal juga ada namanya metode Matthew Browns Heisenberg atau MBH. Ini rumus yang digunakan. Metodenya sama. Nah, dia menggunakan dimensionless. Jadi time yang tidak berdimensi, jadi tidak ada satuannya. Ini yang kita bisa untuk menggunakan type curve matching. Oke, untuk pressure build up, yang pertama kita melakukan input data. Nah, hasil yang didapat sama bottom hole pressure dan Q ya. Q sebelum dia dimatikan, sebelum dia disatin. Kemudian kita plot data antara PWF terhadap TP per delta T per T. Dari hasil corner plot kita mendapatkan permeabilitas, skin factor, dan reservoir pressure. Oke, ini kita mengenal juga, oh ini deh. Kita masuk ke ini ya, contoh soal nih. Contoh soal untuk PBU test. Jadi, satu sumur dilakukan PBU test. Laju alir 2.500 stok tong barrel per day selama 21,6 jam. Adapun data-data lain, ketebalan formasi 23 feet, BO 1,21, porositas 21%, CT 8,72 kali 10 pangkat min 6, MIO 0,92, jari-jari sumur 0,401, PWF 29,89,39. Pertanyaan, hitung K dan S. Ya. Jadi dari data kita plotkan antara PWF terhadap TP plus delta T per T. Tadi TP tadi berapa? 21,6 ya. Kemudian delta T-nya tadi bervariasi ya, dari mulai 2 jam, 3 jam dan lain-lain. Kemudian kita plotkan di sini. Kita plot di sini. Kita akan mendapatkan slope-nya di sini pada periode transient. Kita dapatkan M sama dengan 249 PSI per log cycle. Selanjutnya dihitung K ya. K ini sama dengan menggunakan rumus tadi. Kita dapatkan angka 79 milidarsi. Kemudian dicari nilai S. S-nya dengan rumus yang sama. Kita dapatkan S 6,44. Gitu. Ini untuk yang PBU. Jauh ini ada pertanyaan PBU? Nggak ada ya? Oke, terus yang terakhir nih kita pelajari juga fall of test ya. Jadi fall of test ini metodenya sama seperti PBU, namun kita gunakan untuk sumur injeksi. Tadi kalau PBU ini kan untuk sumur produksi ya, di mana sumur ini akan mengeluarkan fluida, baik gas maupun minyak. Nah, untuk fall of test,
Ini kebalikan. Jadi kita menginjeksikan. Apa yang diinjeksikan? Biasanya air. Kita injeksikan. Makanya di sini kalau kita lihat grafiknya, ini berharga negatif. Ini turun ya, lebih kecil daripada 0. Artinya kita menginjeksikan, kita memasukkan fluida ke sumur. Jadi kita injeksi. Pernah mendengar ada sumur injeksi? Kenapa? Pak. Jadi injeksi ini kan diperlukan untuk ya salah satunya terkait regulasi ini ya, regulasi lingkungan. Jadi umumnya untuk lapangan tua atau lapangan yang sudah lama, dia akan memproduksikan air yang cukup banyak. Jadi kalau dulu awal-awal diproduksikan, mungkin minyaknya yang lebih banyak di satu lapangan itu bisa mencapai 10.000 bahkan 100.000 barrel. Namun seiring berjalannya waktu, produksi air akan makin banyak, bahkan melebihi dari minyak yang kita peroleh. Misalkan dulu minyaknya 80.000, mungkin 10 atau 20 tahun ke depan lebih banyak air. Jadi mungkin kebalikan, dulunya produksi 80.000 minyak dengan 1.000 air, kebalikan nantinya. Dengan produksi dari setelah 20 tahun kemudian produksi cuma 1.000 barrel oil, tapi airnya itu 80.000 gitu. Jadi lebih banyak ngurusin air nantinya. Dan regulasi dari pemerintah juga tidak membolehkan suatu K3S itu membuang air ke permukaan. Jadi tidak membolehkan buang ke sungai langsung. Ataupun nanti kalau belum di offshore, itu tidak boleh langsung buang ke laut. Walaupun dia sama-sama air asin ya, atau air apa namanya, brine atau air formasi. Dia harus dilakukan treatment dulu. Treatment setelah dengan cara apa? Biasanya mengurangi salinitas dari si sumur tadi atau air tadi. Nah, khusus untuk lapangan offshore atau lapangan yang ada di darat, regulasinya tidak ada pembuangan air limbah. Jadi, apa yang dilakukan oleh para perusahaan ini? Mereka harus melakukan injeksi. Jadi, produksi air ini setelah kita pisahkan antara minyak dan air, ini harus ditreatment atau harus dikembalikan lagi air yang terproduksi tadi. Jadi minyaknya kita ambil, kita jual ke kilang, airnya kita treatment dulu, kemudian kita injeksikan lagi ke perut bumi. Seperti itu. Jadi intinya tidak ada pembuangan limbah. Nah, salah satu cara untuk menentukan tadi, untuk menentukan potensi dari sumur atau kemampuan dari sumur ini dengan melakukan pole-up test tadi, yaitu dengan menginjeksikan sumur, dengan menginjeksikan air ke sumur produksi. Nah, biasanya sumur-sumur yang menjadi sumur injeksi ini sudah ada kriterianya. Bisa karena sumur itu terletak di pinggir reservoir atau jadi ada kajiannya tersendiri. Mereka akan melihat lagi, oh sumur ini layak untuk dilakukan sumur injeksi. Nah, salah satu caranya dengan melakukan tes. Berapa besar injeksi dari sumur tersebut? Yaitu dengan melakukan follow-up test. Dengan injeksi air, diharapkan kita bisa menentukan kapasitas dari si sumur tadi. Baik tadi permeabilitas, kemudian skin, jika ada skin itu kan jadi penghambat ya. Jadi kita idealnya ketika kita injeksi itu, kalau bisa sumur itu nyedot atau vakum. Jadi jangan sampai ada hambatan lagi.
baik di lubang perforasi ataupun di sumur tadi. Nah, prinsip pengetesannya ini sama sebenarnya dengan build up test, di mana kalau build up test ini posisinya kan dia diproduksi dulu, di saat ini terus diproduksi ya, kemudian di saat ini. Nah, kalau yang ini terbalik. Jadi yang kita lakukan, kita injeksi dulu dengan rate tertentu, makanya ini nilainya negatif karena posisinya bukan dari sumur ke permukaan, tapi dari permukaan ke sumur, sehingga bernilai negatif. Kemudian kita lakukan penyetopan sumur atau di shut in, sehingga terjadi awalnya ketika kita injeksi, awal injeksi sudah mulai build up nih, karena ada restriksi dari si sumur tadi. Sampai di titik tertentu, ketika sumur itu di shut in, dia akan melakukan apa istilahnya, melandai pressure-nya. Jadi prinsipnya seperti itu. Sama, nanti proses untuk pengeplotannya juga sama. Jadi metodenya akan sama dengan, nah ini. Jadi prinsipnya akan sama dengan proses tadi. Plot antara WWF terhadap T plus delta T plus per delta T. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada, Pak. Untuk sumur injeksi itu juga kita lakukan well testing ini itu untuk mengetahui informasi sama kayak yang di sumur produksi ya, Pak? Atau ada hal-hal lain lagi yang jadi perbedaan untuk well testing di produksi? Ya, intinya sama. Apa yang kita ketahui dari well test, yang pertama kita pengen mengetahui berapa permeabilitas dari satu sumur. Karena permeabilitas itu adalah kemampuan reservoir untuk mengalirkan fluida ya. Jadi makin besar permeabilitas, otomatis dia akan makin mudah untuk mengalirkan fluida atau melewatkan fluida. Nah, yang kedua, skin atau kerusakan formasi. Nah, dari angka skin kita bisa ketahui sumur ini rusak atau perlu diperbaiki atau perlu di acidizing, itu dari skin itu kita bisa dapat. Jadi banyak cara atau banyak metode yang bisa kita tentukan atau bisa kita dapatkan dari hasil well test tadi, baik untuk sumur injeksi maupun sumur produksi. Cuman biasanya kita untuk kasus di lapangan yang kita lakukan lebih banyak ke sumur produksi karena itu langsung impact-nya ke minyak yang kita dapatkan. Beda dengan injeksi. Kalau injeksi kan lebih ke gimana caranya kita menghandle air tadi, air terproduksi kan. Jangan sampai air ini kita tampung ini kan makin lama makin banyak. Kalau kita tidak masukin ke permukaan malah jadi isu lingkungan nantinya. Seperti itu. Jadi gimana caranya kita memaintain satu lapangan dengan cara memanage tadi, memanage dari mulai minyaknya kita dapatkan dengan optimum tentunya ya, optimum produksi, kemudian handling air. Nah ini juga penting, terutama untuk lapangan-lapangan yang sudah tua. Seperti itu. Nah biasanya nanti untuk
perbaikan atau perbaikan sumur, stimulasi. Ada teknik tertentu nanti apa bisa dilakukan stimulasi, baik nanti acidizing, biasanya di lapangan dilakukan juga fracturing berupa perekahan tadi kan, direkahkan dengan harapan permeabilitasnya makin besar sehingga impact-nya nanti ke flow atau aliran tadi lebih besar lagi yang kita dapatkan. Oke, seperti itu ya. Terima kasih, Pak. Absensi kita hari ini ada sudah bisa absen nggak? Hari ini udah bisa absen nggak? Bisa, Pak. Udah ya. Jadi tolong nanti untuk PR-nya silakan nanti dikumpul aja di siapa namanya? Di Prodi ya? Iya, Pak. Di Prodi, kemudian lagi ada pertanyaan lain terkait PR ataupun apapun? Oke. Ada lagi yang perlu dipertanyakan atau masih bingung? Sedikit susah sih ya. Tapi intinya tetap ini ya. Tetap berusaha ya. Terutama yang Oke, sebentar saya ini dulu. Saya tampilkan dulu. Oke. Ini contoh salah satu contoh untuk hitungan. Jadi satu sumur dilakukan PBOTS dengan laju alir 500 STB per day. STB tahu kan? Apa bedanya STB dengan barrel? Stock tank barrel dengan barrel. Jadi stock tank barrel ini yang terukur di permukaan ya. Dengan dilakukan tes selama 3 hari. Kemudian diketahui data lain sebagai berikut. Ini adalah waktu penutupan. Nah, pertanyaan saya, TP yang mana di sini? Atau
waktu produksi TP. Nanti kan kita harus plotkan nih antara PWF terhadap ini hasil yang kita dapatkan nih dari bottom hole survey. Jadi kita dapatkan dari waktu jam ke 0 BHP-nya sekian, jam kedua sekian, jam ketiga sekian. Jadi kalau kita lihat ini ada PWF-nya ya. PWF kita dapatkan. Nah, ketika jam ke 0 artinya apa? Ini adalah PWF-nya. P pada saat awal ya. Kemudian T pada saat 2 jam, 4 jam, 8 jam. Karena ini posisinya build up ya. Jadi pressure akan cenderung naik setelah dilakukan penutupan tadi. Jadi awalnya diproduksikan dengan rate 500, kemudian ditutup. Build up-nya 0, 0, 2, 3, 0, 2, 4, 16, dan lain-lain. TP-nya berarti 3 hari ya. Nah, karena di sini satuannya jam, berarti ini harus dikonversi dulu. Jadi 3 hari ini berapa jam? Itulah TP-nya. Oke. Dari TP-nya kita dapat, nanti kita bisa plotkan tadi TP plot antara ini TP plus delta T per delta T. Jadi ini kita hitung dulu TP plus delta T, misalkan TP plus 2 dibagi 2. Nanti kita plot antara PWF terhadap TP per delta T, sehingga kita mendapatkan slope atau kemiringan dari sumur tadi. Kemudian dihitung K-nya. Ini sama nih, kita dapat K-nya. Kemudian P inisial adalah P bintang tadi. Oke, kita plotkan. Nah ini. P inisial adalah P1 hour ketika log TP plus T adalah 1. Jadi pada saat plot, Nah, kita akan mendapatkan P1 hours di sini. Jadi P pada saat delta T per delta T sama dengan 1. P1 hours. Kita tarik lurus sampai mendapatkan P di sini. Inilah yang kita dapatkan P bintang tadi, atau P dari reservoir. Jadi tujuannya seperti itu. Kita mendapatkan K, S, dan berapa sih P inisial dari si sumur tersebut. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Ini PR juga. Ini PR ya. Jadi nanti digabung dengan PR sebelumnya. Iya, Pak. PR yang sebelumnya ya. Jadi ada tiga soal. Mungkin minggu depan kali ya. Tolong dikumpulkan minggu depan. Nanti kita cek bareng-bareng dari hasil perhitungan tadi apakah sudah sesuai atau dengan tadi hitungan tadi ya. Minggu depan ini Udah minggu depan. Sudah ke Cepu, Pak. Oh, pindah ke Cepu. Oh, ke Cepu ya. Berarti Ya, sebelum Pak. Berangkat dong. Minggu Berangkatnya depan tanggal berapa?
Tanggal 5, Pak. Tanggal 5 udah berangkat? Tidak, tanggal Senin ini sudah berangkat, Pak, sampai Oh, tanggal 6 sampai di Palembang. 2 minggu lagi ya? Hanya TV tadi dari mana? Kalau di Horner Plot, nah, kalau di contoh soal ini contoh soal. Jadi TP ini disebutin. Satu sumur dilakukan PBO test dengan laju sekian selama 3 hari. Nah, inilah yang disebut TP. Jadi TP itu waktu produksi sebelum dia di-shut-in. Nah, Dijadikan jam apa tidak itu ya, Pak? 3 hari itu, Pak? ya, harus sama. Harus sama. Jadi satuan yang didapat nanti harus dikonversi nih. 3 hari ini dikonversikan ke jam. Berapa? Kali berapa? 24 ya? 24 kali 3. 72, Pak. Ya, 72. 72 nanti baru diplot terhadap delta T. Karena prinsip dari Horner plot. Nah, saya kembali lagi. Nah, nih. Jadi PBU ini kan kita produksikan dulu. Produksi, kemudian kita shut-in. Nah, periode ini terhadap ini adalah TP. Kemudian delta T ini adalah pengamatan ketika pada saat di shut-in. Ini delta T sekian, 2 misalkan. 4, 6, 8, sampai akhirnya dia nyampai ke tekanan sama dengan tekanan sebelumnya atau tekanan sebelum diproduksikan. Seperti itu. Jadi ini TP ini harus satuannya harus sama ya nanti. Jadi di yang kasus ini berarti harus dikonversi ke jam juga biar sama. Sehingga kita dapatkan P pada saat TP plus delta T per delta T. Oke, ada pertanyaan lagi? Coba yang penting di ini dulu, saya pengen tahu pemahaman penilaian atau terhadap materi ini apa cukup masuk atau masih belum ini. Nanti kita ulang lagi kalau masih belum ini ya. Belum belum paham. Oke, saya rasa itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, lagi nggak? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian bagi adik-adik yang akan berangkat, jadi hari Senin ya udah berangkat ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Pakai apa? Bus? Pakai bus atau pesawat? Pakai bus, Pak. Pakai bus, Pak. Berapa bus berangkatnya? 3, Pak. 3 bus. Oke. Mudah-mudahan lancar, kemudian di jalannya juga tidak ada hambatan, dan kembali ke Amin. Palembang dan selamat ya, selamat dan sehat. Apalagi kondisi Amin, Pak. di jalan juga ya masih
masih COVID ya, tolong pakai masker, kemudian jaga jarak, terutama dengan orang di luar nantinya. Seperti itu. Oke. Itu aja. Ada pertanyaan lagi terkait soal maupun yang tadi. Jadi tugasnya ada 3 ya. Jadi yang 3 soal tadi tolong dikumpulkan 2 minggu lagi dalam bentuk hard copy ya. Nah ini juga nanti kalaupun ini kan nanti ada plot terhadap ini ya, semilog ini. Tolong dibuatkan, tapi bisa aja dalam bentuk screen Excel bisa. Sebenarnya itu lebih mudah Excel sih dibandingkan kita ngupload sendiri. Jadi kita bisa dapatkan M atau slope yang relatif lebih akurat lah kalau dengan menggunakan ini dibandingkan kita ngupload manual di sini. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja, kita coba aja. Saya pengen tahu seberapa apa istilahnya pemahaman saudara-saudara terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan sesuai ya dengan ekspektasinya. Bisa ya. Tulis tangan yang ini ya, Pak? Gimana? Yang ini tulis tangan ya, Pak? Boleh ditulis tangan, tapi untuk menentukan di semilog ya, PWF tetap saya lebih Anda buat dalam yang ini ya, PBU. Anda buat dulu grafiknya dalam Excel nanti, TP per delta T per delta T tadi. Kemudian kita buat plotnya, nah bisa ketahuan nanti plotnya seperti apa. Kalau Excel semua boleh nggak ya, Pak? Dalam perhitungannya juga di dalam Excel juga. Nanti di print saja itu Excelnya. Ya udah bolehlah, mempermudah ya. Ya, Pak. Ya boleh. Kalau yang untuk yang ini ya. Tapi saya minta yang 1 dan 2 tetap manual ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Oke, saya rasa itu aja perjumpaan kita pagi ini. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak.